Motivasi menjadi fashion designer oleh Wiwit Hasana. Ya, Indonesia itu fashion designer ya yang betul-betul menjadi fashion designer itu nggak lebih dari 300 dengan padatnya penduduk Indonesia yang sekitar 200 berapa juta ya. 50 ya, harusnya kita itu punya jutaan desainer, fashion designer loh ya, bukan desainer abal-abal loh ya. Kalau desainer abal-abal di Jogja ini ribuan, ya ribuan. Yang kemarin sore itu fashion show itu kemudian besok langsung menjadi desainer banyak, ya desainer menjahitkan ke tempat orang lain, dipakai nggak ditanggung, kemudian menjadi fashion designer banyak. Yang beli diberi harga, dirubah-rubah, dipendekkan lengannya, dipanjangkan roknya, dipakai untuk fashion show, jadi desainer banyak. Yang menjahitkan ke tempat penjahit di kampung-kampung nggak bayar untuk fashion show juga banyak. Ya itu problematika yang itu sebenarnya menjadi penyakit orang Indonesia. Ya itu nggak kompeten harus seperti itu. Nah, saya mengedukasi talent Indonesia untuk tidak salah jalan. Kalau Anda ingin kompeten, Anda harus bertanggung jawab terhadap profesi Anda. Anda nggak usah malu disebut sebagai profesi sebagai tukang jahit. Ya itu kebanggaan. Tukang jahit itu dicari. Ya ada di pelosok kampung ya, Mas Paryanto itu letaknya ada di jauh di sana. Ya di Cangkringan, tetangganya Mbah Malik kan. Tapi juga laris. Ya, nah ada yang di kota ngapain takut? Ya, yang penting apa? Kita itu bisa memberikan image yang positif terhadap kehidupan kita itu di sosial media. Berikan contoh yang baik. Jangan kalau punya Instagram hanya pamer wajah, pamer tas, pamer sepatu, pamer gelang, kalung dan sebagainya. Pamerkan karyamu. Tentunya karya yang baik ya. Kalau misalnya bajunya belum disetrika, ya jangan difoto. Ya, payetnya baru separuh ya, langsung difoto. Mau dipamerkan, ya jangan, itu bunuh diri. Ya, ada yang foto itu kemudian dibuat backgroundnya nggak karu-karuan ya, misalnya backgroundnya ada handuk, ada daster di belakangnya, itu bukan contoh yang baik untuk kita share ke masyarakat. Ya. Lihat nanti IG-nya Pak Wiwit, di situ fotonya semuanya konsep dengan baik. Pak Wiwit ini bukan fotografer, tetapi paham ya tentang pemotretan. Kalau bajunya warnanya ini, cocoknya backgroundnya apa? Background itu tidak harus kita nyewa hotel ya. Kita punya kain, korden, itu bisa untuk background. Sekarang sudah bisa diedit, ya. Saya berdiri di sini tiba-tiba belakangnya Pak Wiwit jadi gedung Istana Negara bisa. Jadi nggak kurang akal kalau kita melek teknologi bisa membuat seperti itu. Tapi karena Pak Wiwit itu kalau soal teknologi juga tidak pintar-pintar banget, jadi ya kalau mau yang benar sekalian. Ya kalau di situ memang tidak butuh harus ada vas bunga, ya nggak usah dipasang vas bunga. Ya, kalau kebaya yang berpayang cocoknya di mana misalnya fotonya, cari tempat yang bagus. Jangan misalnya kemudian di tengah di pinggir jalan atau di pasar misalnya backgroundnya ya. Ya, jadi tunjukkanlah media sosial Anda itu sebagai wajah diri Anda supaya Anda itu kalau mendapat klien tidak salah alamat. Anda saat ini prosesnya sedang menjadi pemula atau newcomer, ya. Anda harus berpikir attitude, etika itu harus dipegang. Ya. Menjadi seorang fashion designer itu tidak peduli Anda sekarang umurnya berapa. Anak yang baru masih di SMK ya Mbak ya, SMK. Tapi yang lulus dan kemudian ya, ini murid saya juga. Yang masih muda dengan ibu yang paling sepuh siapa ini di sini? Saya baru mau belajar bakal lengkap. Enggak apa-apa, bukan usia yang terlambat ya. Usia 70 itu juga tidak terlambat. Meskipun nanti usia popularitasnya berbeda dengan yang usianya masih 20 tahun. Ini hanya masalah kesempatan saja. Jadi tidak ada kata terlambat.